Tahun lalu, ICA memulai penggalangan dana 7,5 miliar rupiah untuk membangun Community Leadership Center. Saat ini kita sudah mencapai 57% atau 4,27 miliar rupiah. Tinggal 3,23 miliar lagi untuk mewujudkannya. Kami juga telah menyiapkan milestone apresiasi mulai dari capaian 60%. Kunjungi stand CLC di lobi untuk info lebih lanjut. Mari kita bersama-sama mengubah hidup dan mentransformasi kota kita. For the past few weeks, we've been walking through the Sermon on the Mount, where we have learned what it means to live as followers of Jesus. And now we're going to end this journey just like Jesus did, outdoors, surrounded by creation. On August 17th, ICA is not going to be meeting in its buildings. We're taking church to the mountains for a special outdoor service and a joyful picnic together. So grab your mat, your family, and your friends, but let's gather on the mountain to worship, learn, laugh, and to connect. Scan the QR code to register today. We can't wait to see you there. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Satu ketika saya dalam pelayanan mission trip di sebuah tempat, dalam sebuah percakapan dengan salah seorang jemaat di gereja lokal setempat, ada salah seorang jemaat yang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa saat ini banyak generasi muda yang kurang berminat dan bahkan jarang sekali berkeinginan untuk ke gereja? Bahkan mereka mulai tidak punya keinginan untuk hal-hal yang disebut dengan spiritual. Mereka lebih memilih aktivitas yang lain daripada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan spiritual." Saya meyakini, Pak, kata orang ini terjadi karena di dalam rumah mereka tidak dididik. Dan mungkin mereka tidak menemukan teladan dari orang terdekat mereka untuk mengenal Kristus dan mencintai firman-Nya, kata orang tersebut. Lalu dia juga berkata, kuncinya
pendidikan iman, agama harus dimulai dari rumah kan Pak? Faktor luar seperti gereja yang mendukung, sekolah yang mendukung, tetapi poin yang paling penting adalah apa yang terjadi di rumah tangga. Menurut saya seperti itu Pak, kata orang itu kepada saya. Di kesempatan yang lain, di tempat yang lain, orang yang berbeda, jemaat sebuah gereja lokal, aktivis bertanya, Pak, Bapak tahu kan anak itu ada papanya itu pendeta terkenal. Pelayanan papanya itu karismanya luar biasa. Melakukan banyak hal-hal yang spektakuler. Tetapi kenapa kelakuan anaknya seperti itu? Sudah kelakuannya banyak yang salah, memalukan nama Tuhan, juga memalukan nama orang tua dan gereja. Terakhir bahkan Pak, ia sama sekali tidak mau lagi datang beribadah di gereja. Padahal saya yakin, kata orang tersebut, sebagai anak pendeta, mereka pasti sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, bangun pagi-pagi harus berdoa, baca firman, melihat teladan dari orang tuanya di rumah dan sebagainya, dididik untuk mencintai Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mengapa ya Pak, anak-anak itu perilakunya seperti itu? Saya yakin anak itu pasti sudah dididik, tetapi perilaku anak itu sungguh-sungguh mengecewakan dan sangat memalukan. Bagaimana fenomena generasi muda yang meninggalkan imannya? Hidup semaunya itu, apakah karena di rumah mereka tidak mendapatkan didikan atau teladan yang seharusnya? Tapi entah bagaimana dalam perjalanan hidup, walaupun mungkin mereka sudah mengalami didikan di rumah, ada yang memilih untuk meninggalkan Kristus dan gerejanya, lalu hidup menurut keinginannya sendiri. Bagaimana kita menyikapi hal-hal ini yang terjadi di luar sana dengan harapan untuk kita ingin punya generasi ke depan yang kuat dalam iman dan bertumbuh. Kalau kita membaca kitab suci, dalam Alkitab kita sebenarnya kita mendapatkan gambaran bahwa di dalam perjanjian lama ada seorang imam bernama Imam Lewi yang begitu berwibawa, Imam Eli yang begitu berwibawa, karismatik, mengasihi dan melayani Tuhan sebagai seorang imam besar. Ia punya 2 anak yang bernama Hofni dan Pineas yang juga sudah dididik dan dilatih untuk hidup sebagai imam. Tetapi dalam perjalanan waktu, Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pineas ini hidup melakukan panggilan sebagai seorang imam, tetapi dengan cara hidup yang keliru. Hidup mereka dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Mereka melakukan kekerasan, kasar perilakunya, menyalahi hukum Tuhan, dan bahkan berzinah secara terang-terangan dalam bait Allah. Apa yang kurang dari Imam Eli? Apa yang kurang dari pendidikan yang dia telah berikan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan? Mungkin saja Imam Eli kurang tegas kepada anak-anaknya, tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa Hofni dan Pineas adalah 2 orang dewasa yang bisa bergerak dalam kebebasannya untuk menghormati orang tuanya atau tidak, untuk menaati orang tuanya ataupun mengikuti perintah Tuhan ataupun tidak. Seorang nabi lain yang terkenal, Nabi Samuel, kalau kita baca kisahnya dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang ketiga, ketika dia sudah menjadi tua,
dia mengangkat anak-anaknya. 2 orang disebut Yoel dan Abia. Bayangkan ini Samuel orang terpandang, bahkan disebut hakim pertama. Dan harapan orang pasti anaknya ini seperti papanya. Tetapi apa yang terjadi? Kedua anak ini dikatakan hidupnya mengejar keuntungan sendiri. Mereka menerima uang sogok, uang suap. Lalu menghakimi rakyat secara tidak adil. Memutarbalikkan keadilan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga akhirnya waktu Samuel akan pensiun, dia berkata, kalian tahu bagaimana saya hidup. Kalian lihat, saya tidak memeras. Saya tidak melakukan kecurangan. Saya tidak memutarbalikkan fakta. Dan kalian lihat bagaimana kalian hidup bersama-sama dengan saya. Dia harus defense seperti itu. Karena ulah dari anak-anaknya. Dididik dalam kebenaran, teladan dan pelayanan, tetapi mereka juga mengambil sikap yang berbeda, bukan? Kisah yang lain dalam kitab suci. Ketika kita membaca Alkitab dalam perjanjian baru, ada yang disebutkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 1, ayat yang kelima. Paulus menulis kepada Timotius, saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Terjemahan lain, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Paulus ketika menulis kepada Timotius, dia menjelaskan walaupun orang tua pihak ayah Timotius bukanlah orang Yahudi yang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi iman daripada nenek dan ibunya itu hidup dalam hidup Timotius. Jadi keluarga ini walaupun bukan keluarga yang ideal, yang sempurna, karena ayahnya bukanlah seorang yang percaya, tetapi nenek dan ibunya berhasil membagikan imannya, mendidik Timotius untuk hidup dalam iman kepada Kristus dan bahkan melayani Kristus. Jadi kalau kita membuka Alkitab kita sendiri, kita akan mendapatkan contoh kegagalan seperti Imam Eli, Nabi Samuel. Tetapi juga kita akan menemukan sisi yang lain, contoh keberhasilan pendidikan iman dalam keluarga walaupun keluarga itu tidak sempurna seperti Timotius. Jadi bagaimana? Masih perlukah orang tua mengajarkan pendidikan iman kepada anak-anaknya? Walaupun belum tentu si anak akan berperilaku seperti yang seharusnya. Atau anak-anak itu harus dilepas begitu saja sambil kita berkata ini kan zamannya sudah modern. Ada ChatGPT, ada apalagi AI. Mereka bisa menemukan panduan-panduan iman di sana. Biar mereka sendiri yang memilih keyakinan mereka sendiri. Saya sebagai orang tua tidak boleh memaksakan. Saya hanya boleh mendukung untuk keyakinan apapun yang mereka pilih. Dan saya harus membebaskan mereka. Apakah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Hanya karena pendidikan iman ada yang berhasil dan tidak. Jadi kita akan berpikir ya sudahlah, terima saja apa jadinya nanti. Apakah seperti itu? Dididik belum tentu berhasil, padahal mendidik itu susah setengah mati. Apalagi dalam hal iman dan keyakinan. Itu benar-benar
tidak hanya perkataan, tetapi hidup yang mendukung apa yang kita katakan dan ucapkan itu sulit minta ampun. Dan bahkan mungkin, biarlah itu urusan gereja saja. Lebih baik kita biarkan mereka apa adanya, nanti gereja yang akan mengurus mereka. Biar nanti kita tidak perlu kecewa karena sudah susah payah didik mereka dan tidak ada hasilnya. Apakah ini sifat dan sikap yang tepat? Ketika kita membaca bagian kitab suci dalam Ulangan 31 ayat 5, ada sebuah perspektif yang sangat menarik dari Alkitab yang mengatakan dalam Ulangan 31 ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini berbicara tentang janji yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan akan menyerahkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan kepada mereka. Tanah untuk mereka masuki dan tinggali. Ada janji Tuhan, ada kepastian dari Tuhan. Tetapi ada tugas penting yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada Yosua. Ada bagian yang harus mereka lakukan. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan melakukan ini, Tuhan menyerahkan kepada mereka, kepada umat Israel apa yang Dia telah janjikan. Tetapi ada bagian yang menjadi respons dan tanggung jawab dari Yosua dan generasi itu. Haruslah kamu melakukan tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Jadi sebagai seorang yang senior dalam pelayanan, Musa mengenali betul ada bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan untuk melakukan bagiannya. Tetapi ada juga respon dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh manusia, oleh Musa, oleh Yosua, oleh engkau dan saya. Ini selalu polanya begitu dalam kitab suci. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, akan berjumpa dengan respon manusia yang memadahi, maka perjumpaan itu akan melahirkan sebuah keberhasilan. Sebuah iman yang kokoh dan kuat. Iman yang kokoh dan kuat yang menjadi hasil pertemuan antara apa yang Tuhan kerjakan lalu apa yang menjadi tanggung jawab manusia yang harus dikerjakan. Musa mengingatkan kepada Yosua generasi berikutnya. Yosua sudah belajar dari kehidupan Musa. Yosua sudah belajar dari keberhasilan, kegagalan Musa. Yosua sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai Musa, tetapi juga dia telah melihat bagaimana Tuhan pernah menghardik, memarahi Musa. Ini penting. Kita selalu punya kecenderungan untuk hanya memperlihatkan keberhasilan kita saja. Kita sulit untuk mengakui bahwa bagaimana kita bergumul dengan susah payah, jatuh bangun di hal-hal tertentu. Kita sulit untuk mengakui itu. Itu sebabnya kalau saya dalam keluarga Asia, bagaimana saya sulit sekali melihat papa saya menangis kalau ada kesusahan. Seolah-olah selalu kuat dan saya merasa memang harus begitu. Tetapi saya lupa bahwa hidup ini rapuh. Saya membutuhkan pertolongan, saya tidak bisa sendiri. Saya harus sharing dan berbagi dengan orang terdekat, apalagi dengan pasangan hidup dan dengan Tuhan. Yosua sudah melihat banyak apa yang Tuhan telah lakukan dan diharapkan apa yang telah dia lihat itu menjadi teladan bagi dia. Agar ke depan dia akan merespon berdasarkan pengenalannya akan Tuhan bersama Musa secara langsung.
Musa sudah mengajarkan dengan hidupnya dalam ketidaksempurnaannya, di dalam keberhasilannya, di dalam kegagalannya. Seolah-olah Musa ingin berkata, engkau melihat aku, bukan melihat apa yang tidak aku lakukan, tetapi semua yang kulakukan. Engkau melihat keberhasilanku, engkau juga melihat kegagalanku, dan engkau lihat juga bagaimana Tuhan menegur dan membimbing saya. Dan sekarang Yosua, generasi selanjutnya, responlah pimpinan Tuhan, permintaan Tuhan dengan benar dan tepat. Belajar dari pengalamanku, belajar dari hidupku, agar engkau mampu merespon, bertindak dengan benar apa yang menjadi permintaan dan kehendak Tuhan. Itu yang harus dikerjakan. Bapak Ibu, ini hal maksimal yang bisa kita lakukan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak kita. Keyakinan iman itu tidak pernah bisa dipaksakan kepada seseorang. Sama seperti kita buka mulutnya, masukkan makanan ke dalam mulutnya. Keyakinan iman itu tidak bisa seperti itu. Apakah mereka akan bertumbuh dengan keyakinan iman hanya berdasarkan ketakutan kepada orang tua sampai pada level tertentu? Lalu pada level tertentu saya sudah tidak takut lagi dengan orang tua saya. Dia sudah tua, sekarang saya lebih kaya dari dia. Iman adalah respon seseorang terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita sebagai orang tua, sebagai gereja, tubuh Kristus, rohaniawan, pembimbing rohani, harus menyediakan hidup kita sebagai contoh dan teladan dengan segala keberhasilan dan kekurangan kita. Agar mereka belajar untuk tidak melihat kita sebagai orang yang munafik, tetapi orang yang mau mengakui kesalahan dan kekurangan serta meminta maaf kepada mereka. Ini hal yang penting. Ketika mereka melihat kita sebagai pembimbing rohani, orang tua yang mau berkata, saya minta maaf, saya gagal di sini. Saya butuh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong saya untuk berhasil menang atas dosa. Maka hal yang sama juga harus engkau lakukan. Hiduplah bergantung kepada pimpinan Roh Kudus agar engkau menang atas dosa. Agar engkau menang atas godaan. Sekuat apapun tenaga dan kemampuanmu, engkau akan gagal. Tetapi bila bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus, engkau mampu mengatasi godaan hidup. Sehingga ketika anak-anak kita, generasi selanjutnya berhasil, kita tidak lagi menepuk dada karena saya. Tapi kita akan berkata, karena Tuhan memampukan saya, menolong saya, membimbing saya menjadi teladan, dan karena Tuhan yang bekerja langsung dalam hidup mereka. Mereka melihat bagaimana saya hidup dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, saya kerap kali suka bikin prediksi ya, dulu sekali. Ada satu momen ketika saya mengajar dalam kelas remaja, kerap kali itu kalau ada anak-anak remaja yang terlalu aktif atau nakal gitu, saya tuh sudah langsung dengan gampang memprediksi, wah ini nanti nakal ini, besar-besarnya ini nggak bisa diatur gitu. Itu dulu kekurangan saya dan dosa yang saya lakukan ketika mengajar gitu. Tapi ada momen-momen
flashback ketika beberapa puluh tahun kemudian ketemu dengan anak yang sama dan lihat, wow, saya saat itu kayak Roh Kudus bilang, ingat kan kamu bikin prediksi sama dia kan, seolah-olah dia akan bergantung sama apa yang kamu katakan, ternyata tidak seperti itu. Itu seperti teguran Tuhan, kayak tugasmu mengajar, memberi contoh dan teladan. Itu saja. Itu ibarat benih yang ditabur, nanti Roh Kudus yang akan bekerja dalam benih itu menumbuhkan sesuatu dalam mereka. Sehingga kita tidak bisa lagi berkata, oh karena saya anak itu berhasil gitu. Oh karena dia gak mau dengar pengajaran saya makanya dia nakal gitu. Enggak, bukan kalian. Bapak Ibu, saya bersyukur saya pernah hidup dengan orang tua angkat saya di Solo yang bagaimana mereka memberikan teladan, mereka bergumul dengan hal-hal tertentu, dengan kegagalan mereka, dengan dosa, bagaimana mereka hidup mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Pada masa itu saya tidak mengerti, tapi saya hanya melihat bagaimana mereka berdoa, bagaimana ketika ada godaan datang, mereka berdoa di situ. Dan beberapa tahun kemudian saya bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Saya selalu jatuh bangun. Saya sudah berjuang baca buku-buku panduan supaya bagaimana menang atas dosa-dosa tertentu. Bahkan mencari metode-metode penting bagaimana saya bisa menang, bikin schedule dan sebagainya. Saya lupa, saya mengandalkan kekuatan saya. Seolah-olah saya tidak butuh Kristus dan tidak butuh Roh Kudus untuk saya bisa menang atas dosa. Lalu ingatan saya, memori saya ingat ketika almarhum mami dan papi saya, ada godaan-godaan yang terjadi kepada mereka. Untuk dosa-dosa tertentu, saya ingat yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Dan mereka rela untuk hidup dalam hal yang susah tanpa harus melakukan dosa untuk mereka bisa hidup enak. Saya ingat momen itu. Lalu saya tahu, saat ini ketika godaan datang, yang saya lakukan, Roh Kudus tolong saya tergoda untuk ini, kuatkan saya. Saat itu saya tidak mengandalkan kekuatan saya berdoa kepada Roh Kudus dan Dia memberikan saya kekuatan untuk menang atas dosa. Saya bisa pergi dari dosa itu. Dan saya menang bukan dengan kekuatan saya tetapi kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu, itu yang perlu kita bagikan kepada generasi selanjutnya. Pimpinan Roh Kudus. Bahkan ada seorang yang lain bersaksi, seorang anak rohaniawan ketika dia sudah hidup jauh dari pimpinan Tuhan. Dan satu ketika sudah belasan tahun lamanya, tanpa sengaja dia mendengarkan sebuah lagu, Amazing Grace. Lalu yang muncul di dalam otaknya, dia ingat waktu kecil mamanya pangku dia mainkan lagu itu sambil bilang Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu dalam keadaan apapun. Saat itu Roh Tuhan berbicara, ingat perkataan mamamu di usia segitu. Dan Tuhan pakai benih itu mengubah hidupnya. Ini yang ingin saya katakan Bapak Ibu, benih apapun yang kita tabur kepada anak-anak kita, generasi, satu saat akan dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Itu yang selalu dikatakan Alkitab, bukan? Benih firman itu kecil. Tapi waktu ditanam dia akan tumbuh jadi lebat, besar di kemudian hari. Mereka akan melewati padang gurun di luar sana.
Tidak sedikit anak-anak yang merantau keluar, pastor saya merasa tidak punya bimbingan rohani di sini. Saat itu saya berkata, hei, pembimbing rohanimu adalah Kristus. Ini saatnya engkau mempraktekkan kebenaran yang kau sudah terima dan dengar. Sekarang bergantunglah kepada Kristus, bukan lagi kepada pembimbing rohanimu. Pembimbing rohanimu terbatas ruang dan waktu. Tetapi ini saatnya engkau melewati padang gurun dan satu-satunya penolongmu hanya Kristus di sana. Kau akan bertumbuh dan dewasa. Itu kayak anak dari rumah kita sudah latih cara masak, cara cuci baju, bangun jam berapa, ini jam untuk apa, jam tidur harus bagaimana. Dan sekarang kita dorong mereka keluar, lalu mereka sudah oke. Saya di rumah diajarkan begini. Supaya uang dalam jumlah segini tidak habis, mama sudah ajarin masak sayur begini, masak nasi begini, beli lauk begini. Saya harus atur ini semua. Saya harus simpan. Mereka sudah punya gambaran itu. Sama dengan iman. Saya melihat papa mama saya melihat pembimbing rohani saya, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mengajarkan saya. Saya tahu sumber pertolongan saya yang tepat dari mana. Bapak Ibu, mari kita lakukan bagian kita. Mengajar anak-anak kita generasi selanjutnya untuk mengasihi Tuhan, memberikan teladan walaupun kita tidak sempurna dalam kehidupan kita. Biarkan mereka melihat bagaimana kita mengakui kegagalan kita di hadapan mereka, lalu kita ajarkan bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus untuk menang. Setidaknya kita telah melakukan bagian kita, dan kita yakin ketika kita mengajarkan bagian kita dengan baik, walaupun mungkin hasilnya belum kelihatan, tetapi firman yang sudah kita taburkan, kita ajarkan kepada mereka tidak akan pernah sia-sia. Itu akan tumbuh dalam hidup mereka. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tidak ada pengajaran yang lebih mempengaruhi, yang lebih berdampak selain sebuah keteladanan, selain sebuah contoh kehidupan. Ketika perkataan tidak lagi didengarkan, maka teladan hidup akan berbicara lebih keras. Cintailah Tuhan dan jalanilah hidup dalam pimpinan Tuhan. Generasi berikutnya akan menghadapi pencobaan, badai kehidupan, kesulitan yang berbeda dari zaman kita. Sangat berbeda. Dan mungkin saat itu kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kita tidak selalu bisa menolong mereka. Kita tidak selalu bisa hadir menguatkan mereka. Tetapi teladan hidup untuk hidup bergantung kepada pimpinan Tuhan. Itulah yang akan menguatkan hidup mereka. Menolong mereka dalam masa-masa krisis, masa-masa sulit dalam mengambil keputusan. Pengenalan akan Tuhan ini menjadi penting bagi engkau dan saya, bagi anak-anak muda. Baik, mari kita akan tutup dalam doa. Kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami melihat generasi selanjutnya, bagaimana kami membimbing mereka, bagaimana kami menolong mereka. Kami berdoa buat setiap kami, setiap orang tua, biarlah kami melakukan bagian kami untuk mengajarkan kebenaran firman, hidup dalam terang firman,
bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kami mau melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan apa yang akan Tuhan kerjakan atas hidup generasi selanjutnya. Kami berdoa ya Tuhan, generasi muda saat ini hidup dalam tantangan yang begitu berat, godaan yang sulit untuk mengikut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Benih firman yang kami taburkan dalam hidup mereka satu saat akan bertumbuh, sehingga mereka akan membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati kami dan menyertai hidup kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai, sukacita dari Roh Kudus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA East dan West membutuhkan volunteer untuk bergabung dengan ICA Kids. Kami membutuhkan lebih banyak pengajar, lifeguard, pemusik, singer, serta volunteer media dan sound. Scan QR code volunteer atau hubungi salah satu koordinator ICA Kids. Mari kita bersama menanam benih iman dan membangun keluarga di ICA. Ingin terhubung dengan komunitas di ICA? ICA Go Groups akan mengadakan rally pada hari Minggu 24 dan 31 Agustus setelah ibadah bertempat di lobi ICA East. Ayo mampir dan kenali berbagai kelompok yang ada karena pasti ada komunitas untuk Anda tertanam di ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya.
ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.